fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sobat MT Al Muhajirin Laren Lamongan, kembali kita melanjutkan terkait pembahasan buku ringan mengenal Islam episode yang kedua. Setelah pertemuan yang pertama kemarin, kita telah membahas apa-apa ada yang kemudian di dalam diri manusia yang include dalam sifat manusia, itu adalah hajatul udawiyah, yakni kebutuhan-kebutuhan fisik, dan ghara'iz atau jamak dari ghariza, yakni naluri, di mana naluri tersebut juga memiliki 3 bagian. Ada naluri mempertahankan keturunan atau gharizatun nau, tertarik terhadap lawan jenis. Yang kedua gharizatul baqa atau mempertahankan diri, dan yang ketiga adalah gharizatut tadayun, yakni mengesahkan atau menuhankan sesuatu. Maka manusia tidak bisa dipungkiri seluruhnya telah memiliki potensi-potensi tersebut dan juga diwajibkan untuk memenuhi hajatul udawiyah. Dan ini fix kita sudah bahas dalam pertemuan yang pertama. Maka sekarang kita lanjutkan dengan pertemuan yang kedua. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian kita memenuhi daripada kebutuhan-kebutuhan tersebut? Contoh, ketika kemudian di dalam sifat yang melekat kepada manusia, yakni harus memenuhi hajatul udawiyah, kebutuhan-kebutuhan hidup, dia membutuhkan makan, dia membutuhkan minum, dia membutuhkan istirahat, dan seterusnya. Maka ada suatu treatment atau ada suatu mekanisme agar pemenuhan tersebut bisa berjalan. Ada di antaranya pilihan-pilihannya, kemudian bekerja, ataupun meminta-minta, ataupun juga menipu, ataupun juga merampok, dan seterusnya. Kita masih berbicara dalam konteks pemenuhan, dalam konteks untuk menghilangkan atau memenuhi daripada hajatul udawiyah tersebut. Dan kemudian yang ghara'iz atau naluri-naluri itu, naluri-naluri tersebut juga harus kemudian dipenuhi, seperti kemudian naluri untuk melanjutkan keturunan atau gharizatun nau. Maka ada kemudian treatment atau mekanisme dalam pemenuhannya. Bisa kemudian orang itu hanya sekedar melacur, ataupun kemudian dia menikah, atau dengan yang lain. Sebab ini harus dipenuhi. Dan jika tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan suatu kegundahan, kegelisahan pada mental seseorang tersebut. Berikutnya mungkin naluri mempertahankan diri. Jika seseorang siapapun yang kemudian tertindas dan tidak mampu membela dirinya, ini butuh dipenuhi pula untuk dalam rangka mempertahankan diri. Jika tidak mampu, maka akan menimbulkan juga kegelisahan, maka kegundahan yang dahsyat pada diri seseorang. Pun gharizatut tadayun, naluri yakni mengesahkan sesuatu, ini pun butuh dipenuhi. Jika tidak dipenuhi pun menghasilkan satu kegundahan yang dahsyat, namun tidak menyebabkan kematian. Sebab ini adalah sebuah insting, berbeda dengan hajatul udawiyah tadi. Jika tidak dipenuhi, maka akan menghasilkan kematian. Bayangkan jika seorang manusia tidak tidur selama 9 hari, maka fisiknya akan rusak, atau tidak makan, atau tidak minum. Maka berdampak daripada hajatul udawiyah dan ghara'iz. Jika hajatul udawiyah tidak dipenuhi, bisa mengakibatkan satu kematian. Jika naluri atau ghara'iz tadi itu tidak dipenuhi, maka mengakibatkan kegundahan, kegelisahan yang dahsyat pada mental seseorang. Perbedaannya lagi, dorongannya adalah dorongan dari internal, yang mana hajatul udawiyah. Ketika kita lapar, maka kita harus memenuhi. Dorongan lapar itu dorongan dari internal. Namun dalam ghariza itu dorongannya adalah dorongan eksternal, dorongan stimulus dari luar, rangsangannya dari luar.
Jika ada sesuatu tekanan, maka bakok seseorang itu akan muncul. Jika melihat kemudian lawan jenis yang dianggap itu memiliki keistimewaan, maka muncul rasa suka. Jika kemudian merasa terhimpit, merasa tertekan dalam kehidupan, maka muncul gorizatu tadayun, mengesahkan, menuhankan, mengakui secara tidak langsung bahwasanya dirinya itu lemah dan berharap terhadap sesuatu yang lebih kuat. Maka inilah dorongan-dorongan yang dimaksud dorongan daripada adanya rangsangan dari luar. Maka di sini kita akan membahas dalam pertemuan yang kedua ini dalam rangka pemenuhannya. Baik seluruh sobat MT Al-Muhajirin Laren Lamongan, bila kita melihat menengok ideologi yang umum berkembang di dunia ini, maka secara garis besar kita akan dapatkan adanya 3 ideologi, yakni ideologi Islam, dan ideologi kapitalisme, juga ideologi sosialis komunisme. Ketiga ideologi ini ada kemudian berkembang di belahan dunia. Jika kita menengok ideologi Islam, bagaimana sebuah ideologi Islam mampu dan pernah berkembang selama 13 abad sampai tahun 1924 di Turki Utsmani, yang kemudian tergantikan dengan ideologi kapitalisme sekarang ini yang diemban oleh Amerika Serikat dan sekutunya, dan juga sosialis komunis yang dulu diemban oleh Soviet dan telah runtuh ideologi ini. Maka jamaah MT Al-Muhajirin semua itu adalah memiliki treatment atau sistem mekanisme dalam pemenuhan ini. Contoh, ketika dalam hal kepemilikan saja, ideologi Islam mengatur terkait dengan kepemilikan umat, kepemilikan negara, dan kepemilikan individu. Islam mendudukkan apa-apa saja yang harus dimiliki oleh umat, yang boleh dimiliki umat, yang boleh dimiliki negara, yang boleh dimiliki individu. Berbeda dengan ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme, seluruh harta benda yang ada di dunia ini maka diperbolehkan siapapun untuk memilikinya. Inilah yang dinamakan liberalisme. Juga berbeda dengan ideologi sosialis komunis, yang mana kepemilikan seluruhnya adalah hak milik negara. Jadi manusia biasa, rakyat itu hanya diberikan kepemilikan yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Tapi semua hakikatnya adalah negara yang berkuasa. Jadi contoh sederhananya demikian. Maka dalam rangka pemenuhan-pemenuhan ini, kita akan menguji dalam buku ringan mengenal Islam ini, kita akan menguji mana yang baik dan mana yang cenderung menghasilkan satu kerusakan ketika pemenuhan-pemenuhan dalam hajatul udawiyah maupun gharais tersebut kepada diri manusia yang menimbulkan satu kerusakan, atau mana yang kemudian memberikan suatu keadilan dan melenyapkan suatu kezaliman. Kita mulai daripada ideologi Islam. Ketika ideologi Islam kemudian mengatur bagaimana tata cara memenuhi daripada hajatul udawiyah, yang pertama kita mengetahui bersama bahwasanya Islam melarang untuk mengambil hak orang lain tanpa alasan yang syar'i. Contoh, ketika kita membutuhkan sesuatu barang yang itu bukan milik kita, maka kita diwajibkan untuk meminta izin kepada pemiliknya. Tidak serta-merta untuk kemudian mengambil, menggunakan, memanfaatkan. Berbeda dengan ideologi kapitalisme. Maka barang-barang harta yang ada di dunia ini yang sifatnya dibutuhkan orang banyak, sifatnya itu adalah milik umum, bisa dimiliki oleh individu atau kelompok hanya karena dia mampu membayar atau mampu membeli. Bahkan sumber daya alam pun boleh dikelola oleh asing, diprivatisasi. Dan ini muncul ideologi kapitalisme daripada faham sekulerisme, yakni fasludin anil haya, yang mana dia memisahkan antara agama dan kehidupan. Maka sangat layak ketika menentukan kepemilikan pun tidak berpijak kepada ajaran agama manapun. Dan ini yang harus kita pahami. Semua berpijak kepada pemangku kekuasaan. Terserah penguasa, maunya seperti apa. Begitu juga ideologi sosialis komunis.
yang lahir dari pemikiran manusia, dari Karl Marx, yang mana mereka mendudukkan yakni ideologi ini dengan konsep sama rata sama rasa, sederhananya. Dengan kepemilikan dimiliki oleh negara, kebutuhan warganya dijamin oleh negara, sangat berbeda dengan ideologi Islam. Ketika kemudian ideologi Islam justru mendudukkan dari awal secara jelas mana bagian yang wajib dikelola oleh negara dan hasilnya didistribusikan kepada rakyatnya, dan mana-mana juga kemudian hak kepemilikan individu yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Apalagi hak kepemilikan seluruh kaum muslimin. Haram hukumnya dimiliki oleh individu, ormas, ataupun kelompok tertentu. Sebab ini dibutuhkan oleh orang banyak. Gambaran sekilas inilah yang kemudian mungkin mampu memberikan suatu pemahaman terhadap kita. Justru dengan adanya ideologi Islam memberikan satu keadilan, memberikan satu pemerataan, yang mana kemungkinannya untuk kemudian tidak adil itu sangatlah kecil, terkecuali memang penerapannya kemudian buruk. Berbeda dengan ideologi yang dihasilkan dari buatan manusia, sangat memiliki kecenderungan untuk condong terhadap manusia-manusia tertentu. Contoh sederhana, satu kecamatan yang membuat suatu kebijakan itu belum tentu bisa diterapkan di kecamatan yang lain. Atau satu pulau, kebiasaan orang Jawa kemudian disamakan dengan kebiasaan orang di luar pulau Jawa, itu akan kemudian canggung, tidak akan sesuai. Maka kebijakan kalau dihasilkan dari olah pikir manusia cenderung memiliki kecondongan terhadap si pembuat keputusan itu sendiri. Dan silakan dibuktikan tentu dengan hati yang jujur. Karena kita berawal daripada kejujuran untuk menentukan suatu kebenaran. Nah, dalam rangka pemenuhan Ghoriza juga demikian. Dalam ideologi sekulerisme, tidak kemudian memperhatikan bagaimana untuk mengatur, bagaimana untuk mengatur dalam rangka memenuhi kebutuhan Ghoriza tu nau seumpama. Maka jangan heran ketertarikan terhadap lawan jenis itu muncul, dorongan naluri itu ketika siapapun yang sudah dewasa balik maka memiliki naluri tersebut muncul dengan sendirinya. Artinya ketika kemudian ini dibiarkan bebas tanpa terikat, tidak ada intervensi ataupun campur tangan urusan agama dalam menentukan kebijakan atau sekulerisme tadi, maka kita akan melihat suatu ketentuan yang justru ketentuan ini sangat menyelisihi daripada moral-moral etika manusia itu sendiri. Contoh sederhana, ketika kemudian terjadi suatu prostitusi, justru kebijakannya menyiapkan alat kontrasepsi, bukan menghilangkan prostitusi itu atau mengalokasikan bagaimana supaya orang itu tidak melakukan prostitusi. Jadi ini yang kemudian jadi masalah dan trouble selama-lamanya ketika berbicara ideologi sekulerisme. Begitu juga sosialis komunis, sama. Namun berbeda dengan Islam. Islam untuk memenuhi Ghorizatun Nau, maka diwajibkan untuk menikah. Dalam memenuhinya, diwajibkan untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan, tanggung jawab seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitu juga perempuan, wajib menjaga kehormatan keluarganya. Ummu warabatul bait. Dia adalah madrasah bagi keluarganya. Dan ini diatur untuk menghasilkan generasi yang mustanir, untuk menghasilkan generasi yang cemerlang, menghasilkan generasi yang terbaik. Maka pertanyaannya berikutnya, bagaimana menguji secara akal kita atas keabsahan daripada ideologi Islam? Al-Quran, Sunnah, Ijma' sahabat, dan Qiyasus syar'i. Ada 4 kemudian sumber hukum yang pokok di dalam ajaran Islam. Maka pertanyaan kita sekarang ini, apakah kemudian kita bisa menguji kebenaran daripada ajaran Islam itu sendiri melalui proses berpikir? Jikalau kemudian kita mencari
kebenaran dalam sekularisme, akidah atau mabda sekularisme memisahkan antara agama dan kehidupan, maka jelas secara faktual pun ini telah menyelisih fitrah manusia. Sebab akan menimbulkan satu kerusakan. Dengan apa? Menentukan satu kebijakan di tempat satu, tidak bisa diterapkan kebijakan tersebut di tempat yang lainnya. Karena cenderung memiliki kecondongan terhadap areal ataupun orang yang membuat kebijakan tersebut. Pasti itu. Maka di sini yang kemudian menjadikan satu trouble masalah. Nah, berikutnya, ideologi Islam. Inilah yang satu-satunya kemudian bisa memberikan jawaban dan kemudian mengatur seluruh kebutuhan-kebutuhan, meregulasikan secara baik dan benar, proporsional, secara adil, tidak ada kezaliman, karena harus mengikuti suatu peraturan. Yakni ketika kemudian ingin memenuhi kebutuhan hidup, harus bekerja, haram untuk mengambil hak orang lain, haram untuk mencuri, haram untuk korupsi, haram untuk kemudian menyuap, dan seterusnya. Dalam ideologi kapitalisme, itu cenderung dibiarkan. Cenderung memang include untuk korupsi. Karena apa? Kapitalisme itu adalah bagi pemilik modal untuk bisa memberikan kekuasaan. Maka jangan heran, dalam ideologi kapitalisme, hasil daripada akidah sekularisme, Fasluddin Anil Khayyam, memisahkan antara agama dan kehidupan, itu korupsi melekat. Korupsi melekat. Pengusaha membutuhkan penguasa. Penguasa membutuhkan pengusaha. Karena ideologinya kapitalisme. Maka undang-undang yang dibuat pasti akan kemudian banyak menguntungkan pengusaha. Pengusaha menjadikan seorang penguasa untuk menguntungkan bagi pengusaha. Seperti itulah rotasinya. Karena mengadopsi ideologi kapitalisme yang seperti sekarang ini. Dan berkiblat kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka lah yang memegang kendali ideologi kapitalisme sekarang dengan World Bank-nya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, pemirsa MT Al-Muhajirin Laren Lamongan, saatnya kita kemudian menguji dan menancapkan dalam hati kita bahwasanya satu-satunya nanti yang bisa memenuhi daripada potensi yang melekat kepada diri manusia adalah Islam, mabda Islam, ideologi Islam. Maka kita akan menguji kebenaran itu. Sebab kita memiliki, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ayat-ayat keimanan dengan proses berpikir kita, cara berpikir kita. Ketika kemudian Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab, bagi orang-orang yang berakal, pergantian siang dan malam dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya terkait dengan keimanan, Allah memerintahkan kita memperhatikan dari satu kekuasaannya untuk supaya kita itu berpikir, tadabbur. Maka disinilah Allah menciptakan seperangkat manusia dengan akal pikirannya untuk mencari kebenaran. Nah, tugas kita sekarang menguji kebenaran daripada mabda atau ideologi Islam itu sendiri. Kembali kepada sumber Islam, tadi itu yang dimaksudkan ada 4, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma' sahabat, dan Qiyas Syar'i. Maka yang harus kita uji pertama adalah Al-Quran. Kebenaran, keautentikan daripada Al-Quran. Tanpa kita diperbolehkan untuk menukil dalil. Kenapa? Karena bisa sebenarnya dipecahkan dengan cara proses berpikir. Tidak harus kemudian kita itu terdoktrin. Untuk menghasilkan satu keyakinan yang sahih, yang kokoh, yang kemudian kuat, kita harus melalui proses berpikir dan kita memiliki suatu bukti untuk menyatakan kebenaran dari keyakinan yang kita peluk tersebut. Kembali kepada masalah untuk menentukan kebenaran, apakah benar-benar Islam itu adalah agama yang sahih atau mabda yang sahih, maka kita bisa uji terkait Al-Quran. Pertanyaan yang paling mendasar ketika menguji keautentikan Al-Quran itu ada 3. Apakah Al-Quran itu karangannya orang Arab karena Al-Quran tersebut berbahasa Arab? Ataukah Al-Quran karangannya Nabiullah Muhammad SAW
karena beliaulah yang menyampaikan. Ataukah memang Al-Quran itu adalah wahyu Allah SWT? Kemungkinan tiga inilah yang paling mendasar, tidak ada kemungkinan yang lain. Contoh, mungkin nggak kita itu bertanya, apakah Al-Quran itu karangan orang Amerika? Kan nggak mungkin, bahasanya bahasa Arab. Maka pertanyaannya yang lebih mungkin dengan melalui proses berpikir itu adalah, mungkin nggak Al-Quran ini karangannya orang Arab? Pasti ada kemungkinan. Dan itu memungkinkan yang paling mendasar dan tidak ada yang mendasari lagi. Atau pertanyaan kedua, mungkin nggak Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad SAW? Karena beliaulah yang menyampaikan. Dan yang ketiga, Al-Quran itu adalah wahyu Allah SWT. Ini secara mutlak. Kemungkinan ini bisa kita pecahkan dengan melalui proses berpikir dan jawaban-jawaban yang akan menenangkan, menenteramkan jiwa kita. Artinya setelah kita meyakini nanti, kita tidak ada lagi keraguan sedikit. Yang pertama, benar tidak Al-Quran itu adalah karangan orang-orang Arab? Jika kita melihat dari sisi bahasanya, maka Al-Quran itu berbeda dengan bahasa orang-orang Arab. Contoh sederhana, ketika orang Arab, kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW dalam komunikasi terhadap sesama orang Arab, karena hadis Nabi itu adalah komunikasi biasa terhadap orang-orang Arab. Contoh sederhana, ketika dibacakan satu hadis terkait mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebenaran, maka jazak daripada orang yang tertunjuki dalam melakukan kebenaran itu kembali kepada orang yang menyampaikan juga, tanpa mengurangi sedikit pun bagi pelaku kebenaran tersebut. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran justru tersusun dengan indah. Sebagaimana Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini berbeda sekali bahasa yang kemudian disampaikan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Artinya adalah mustahil Al-Quran itu karangan orang Arab. Sebab secara bahasa berbeda. Dan bahkan lebih dahsyatnya lagi, justru Al-Quran sendiri menantang orang-orang Arab untuk membuat semisal seperti Al-Quran di dalam Al-Quran. Kul fa'tu bisurati min misli. Semisal saja disuruh buat orang-orang Arab itu seperti satu surat. Maka sampai detik ini tidak ada yang mampu. Ini bukti garansi daripada kebenaran Al-Quran. Keautentikan, dan ini garansi bagi kita sebuah jawaban yang memang menjadikan kita itu yakin 100%. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun. Jikalau salah Al-Quran, maka sudah dari dulu ada orang yang kemudian mereduksi, menambahi, menyamai daripada ayat-ayat Allah SWT, yakni Al-Quran ini. Maka kemungkinan yang kedua, apakah benar karangan Nabiullah Muhammad Al-Quran ini? Pertanyaan tersebut juga terbantahkan dari jawaban yang pertama tadi. Karena mustahil bahasa-bahasa orang-orang Arab setara dengan bahasa Al-Quran. Berbeda. Bahkan dalam sirah pun Nabiullah Muhammad SAW itu adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Apa mungkin seorang yang tidak bisa baca tulis kemudian membuat mengada-ngada satu tulisan yang panjang, sampaikan sejarah dan seterusnya? Mustahil. Terlebih lagi kebenarannya terus terkuak di dalam Al-Quran. Pada masanya Al-Quran turun, tidak ada kemudian yang berani membahas terkait Fir'aun, terkait Bani Israel. Tapi Al-Quran menyatakan, dan semuanya benar, realitas pernah terjadi di masa sebelumnya. Terlebih lagi masa yang akan datang. Semua sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Maka dari sinilah kita melalui proses berpikir, tidak ada satu keraguan pun, satu was-was, tidak yakin apalagi di dalam isi kandungan Al-Quran.
Maka dalam memenuhi hajatul udawiyah, dalam memenuhi ghorois atau jamak dari ghoriza, naluri-naluri tersebut, kita hanya memiliki satu jalan, yakni kita mengadopsi mabda Islam, kita mengadopsi syariat Islam dalam memenuhinya. Sebab terbukti mabda sekulerisme, Fasluddin Anil Haya, memisahkan antara agama dan kehidupan, dan cenderung nanti kebijakannya akan melecehkan ajaran agama itu sendiri dan menghasilkan suatu keributan, kegaduhan terus-menerus seperti itu. Jika suatu negara itu mengadopsi mabda sekulerisme, sebab pasti memiliki kepentingan dan mendiskreditkan yang lain, pasti terjadi diskriminatif. Sudah banyak contoh-contohnya, nggak perlu kami sampaikan. Tinggal kita melakukan pemikiran dengan yang jujur, ikhlas, karena ini kita ingin memperbaiki, kita ingin melakukan perbaikan. Yang salah pada siapa terkait banyaknya kebijakan-kebijakan yang justru mengandung satu pro kontra dan kegaduhan? Apa korelasinya menyatakan Pancasila kemudian musuh terbesarnya adalah agama? Ini konyol sekali. Justru agama inilah yang harus tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka seluruh sobat MT Al-Muhajirin Laren Lamongan, dalam rangka memenuhinya, kita memiliki satu gambaran, bahkan satu keyakinan, bahwasanya satu-satunya untuk bisa mengatur pemenuhan itu dengan adil dan tidak zalim, proporsional, itu hanya dengan mengadopsi mabda Islam. Nah, dalam pertemuan berikutnya yang ketiga, kita akan lebih mendalam lagi mengenali bagaimana bentuk atau fakta kecurangan, kerancuan daripada ideologi selain Islam. Sementara itu yang mungkin bisa disampaikan dari buku ringan mengenal Islam dalam episode yang kedua ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat.